Kasus penculikan, penyekapan, dan penganiayaan terhadap seorang perempuan asal Kabupaten Bandung, Jawa Barat atau Jabar, YTR, 29 tahun, jadi perhatian pihak kepolisian. Korban diduga mengalami kekerasan selama 3 tahun hingga ditemukan dalam kondisi luka berat di rumah sakit. Kasus ini terungkap setelah pihak keluarga mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak dikenal bahwa YTR tengah berada di instalasi gawat darurat atau IGD Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Dari keterangan keluarga, dugaan penyekapan dan penganiayaan ini bermula pada tahun 2023 lalu. Saat itu, YTR berkenalan dengan pria bernama TH, 30 tahun, di sebuah konser musik di kota Bandung. Syahrul Ulum, 26 tahun, adik korban mengatakan, hubungan keduanya berlanjut menjadi hubungan asmara. Bahkan, TH sempat datang ke rumah dan diperkenalkan kepada keluarga. Orang itu atau TH pernah dibawa ke sini, ke rumah di Rancaikek. Waktu itu, posisinya ada saya dan Mamah. Kayak biasa aja, tidak ada hal yang aneh, ngobrol seperti biasa aja, ujar Syahrul Selasa 16 Juni 2026. Mengutip tribunjabar.id, ternyata pertemuan tersebut merupakan pertemuan terakhir keluarga korban dengan putrinya. Sejak saat itu, korban tak lagi pulang ke rumah, padahal biasanya YTR mengunjungi rumah orang tuanya seminggu sekali. Bahkan, komunikasi dengan keluarga juga terbatas. Semenjak saat itu langsung lost contact aja sama Teteh. Sebenarnya komunikasi telepon ada, tapi cuman jarang, kata Syahrul. Syahrul juga mengatakan kakaknya tiba-tiba bersikap tidak seperti biasanya. Itu juga susah, kalau dihubungin susah. Kadang kalau dihubungin itu bilangnya kasar, kayak bukan kakak saya sendiri, lanjutnya. Hingga 2026 ini, pihak keluarga hanya mengetahui bahwa korban telah berhenti bekerja di kota Bandung dan pindah kerja ke Jakarta. Pihak keluarga yang merasa kehilangan sempat membuat informasi pencarian orang. Waktu sulit komunikasi itu, keluarga sempat memviralkan bahwa teteh saya hilang. Waktu itu, sempat diviralkan di Instagram, pencarian orang gitu. Terus teteh chat, marah-marah minta dihapus. Waktu itu janggal, kok beda, tapi ujungnya dihapus, ujarnya. Hingga pada Rabu 10 Juni 2026, bukannya mendapatkan kabar gembira, keluarga justru mendapatkan informasi bahwa YTR sedang dirawat di RSHS Bandung. Awalnya, keluarga korban mendapatkan informasi bahwa YTR alami kecelakaan. Namun, setibanya di rumah, kondisi korban justru lebih parah. Sejumlah luka ditemukan di tubuh korban, mulai dari wajah, kepala, tangan, hingga kaki. Bahkan, kedua mata korban mengalami infeksi berat. Kami langsung berangkat ke Rumah Sakit Hasan Sadikin sekitar waktu Isya. Setelah tiba, kami terkejut, soalnya banyak luka. Dokter juga curiga, soalnya ada luka yang sudah lama gitu. Terus katanya yang nganter juga pelaku atau TH, kata Syahrul. Syahrul menuturkan korban saat ini mengalami kebutaan dan sedang menjalani operasi di bagian kepala. Sekarang masih dirawat, kemarin sudah menjalani operasi bagian kepala, semua lagi dirawat, kondisi sudah bisa dikomunikasi, cuma masih sulit. Terus teteh sudah buta, matanya sudah tidak keselamatan, jadi udah enggak bisa melihat, ucap Syahrul. Keluarga korban pun membawa kasus ini ke jalur hukum dengan melaporkannya ke Polda Jabar. Mengutip tribunjabar.id, Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Hendra Rojmawan menginformasi pelaporan tersebut. Pelapor atau keluarga korban lalu mendatangi RSHS dan melihat korban dalam keadaan luka berat pada bagian kepala, wajah, kaki, dan luka ringan di bagian tangan, kata Hendra, Selasa 16 Juni 2026. Korban diduga mendapatkan penganiayaan oleh pelaku TH. Aksi penganiayaan tersebut dilakukan TH menggunakan benda tumpul hingga senjata tajam. Barang berharga milik korban juga hilang. Terlapor pun terancam 5 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Dari laporan ini,
Dugaan tindak pidana penganiayaan berat sebagaimana tertuang pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, katanya. Ya, kata bapak mah, kata AA gitu, yang telepon selama ini ngabarin pas ada di Hasan Sadikin itu si pelaku yang ngaku-ngakunya orang yang nyelamatin kan pertamanya menelpon teh bilangnya kayak gini, ini cenah atas nama Yupita Trijeki ada di Hasan Sadikin kecelakaan motor cenah. Ini si motor sama HP-nya ada di sini cenah semuanya cenah. Ya jadi seolah-olah dia yang nyelamatin itu. Padahal si pelaku. Ya, pelakunya gitu. Dari situ akhirnya Bapak datanglah ke rumah sakit. Ya, memastikan bahwa benar kakak saya sendiri gitu. Udah dalam keadaan kayak gitu. Sendirian apa ada sendiri, yang nemenin? nggak ada siapa-siapa, cuma sendiri. Udah kabur. Soalnya penjaga kos juga kaget sama diancem. Diancem sama Senpi, diancamnya teh. Oh, dia bos Senpi? Senpi sama bedog gitu, bawa golok. Ke rumah sakit, nggak? Jadi di kosan juga udah udah diancem-ancem dia teh. Si penjaga kosnya sama dia gitu, sama ditodong Senpi, diacung-acungin sama golok itu dia teh. Penjaga kosan. Kalau di Cileunyi itu udah berapa lama cenah? Katanya mah 4 bulan. Oh, 4 bulan. Iya, jadi pindah-pindah nggak netep. Sebelumnya mah nggak tahu diem di mana gitu, kosan sebelah mana. Katanya awal mau cerita kenal sama orang pelakunya. Pertamanya itu kenal di acara konser di. Awal mula ceritanya itu menjalani hubungan lah. Pertamanya awal mulanya di situ KKT itu. Sekitar tahun berapa itu kan? Kurang lebih dari 2023 ya, 2023. Itu setelah kenal langsung dibawa pergi sama si pelaku atau berhubungan seperti biasa itu datang main ke sini apa dan sebagainya? Pertama pernah dibawa ke sini sama TTT. Pertama pisan yang posisi itu ada saya sama mama. Itu sampai saat itu nggak pernah kesini lagi, cuma 1 kali dibawa ke sini ya. Itu langsung menghilang begitu saja sama si tetehnya? Iya, ya, langsung semenjak saat itu langsung lost contact aja sama teteh. Biasanya seminggu sekali itu pulang ke sini teteh itu. Tetehnya waktu itu bilangnya apa? Pulang seminggu sekali kerja atau apa? Kerja di. Emang kerja? Kerja betul. Oh, emang kerja. Iya. Tapi selama yang 3 tahun itu apakah ada komunikasi lewat telepon atau gimana? Komunikasi telepon ada, tapi cuman jarang. Berikut itu juga susah. Kalau dihubungin itu teh susah, teteh. Kadang kalau dihubungin itu teh bilangnya kasar, kayak bukan kakak sendiri gitu, bilang begitu teh. Ya. Kang mendengar tahu kabar jadi korban penganiayaan itu kapan Kang? Awalnya itu? Kemarin hari Rabu. Hari Rabu. Nah itu keluarga langsung gimana Kang responnya? Langsung respon ke sana, kaget aja gitu. Kaget aja, setahu keluarga kan teteh itu kerja di Jakarta. Setahu keluarga itu ya. Oke, langsung ke rumah sakit berarti ya? Iya, langsung berangkat ke sana ke rumah sakit sekitar Isya ya. Itu diantar sama yang punya kosan dan pelaku juga? Sama pelakunya juga, bertiga semuanya. Cuman si pelakunya nggak ikut ke dalam. Ya. Kenapa katanya nggak ikut ke dalam? Takut kayaknya mungkin itu takut kayaknya. Soalnya kan sudah melukai kakak saya sampai segitunya mungkin lah, parah gitu mukanya. Iya, sama kakak yang laki-laki yang pertama sempat waktu itu teh di Instagram. Ya. Yang berarti yang diviralkan itu yang waktu 3 tahun itu teh ya? Iya, ya. Waktu viral itu diviralkannya tuh apa sih? Apa pencarian orang atau gimana? Iya, pencarian orang. Terus sekarang mengetahui kondisinya udah gitu mungkin kan? Iya, udah
gitu kakaknya. Pas di rumah sakit kondisi teteh gimana kan? Udah muka udah hancur, kedua mata, yang mata sebelah kanannya udah infeksi, yang sebelah kirinya udah mengecil. Terus ininya, mulut ininya, bagian ininya udah nggak ada. Teteh itu udah nggak ada ininya, Pak, ininya udah nggak ada. Terus kaki sebelah sininya bekas bacokan katanya di sini tuh, iya bekas bacokan. Oh, itu dari pemeriksaan dokter itu. Dari kakak langsung nyerita gitu. Oh, pas udah sadar ini. Jadi setengah sadar, setengah sadar. Berarti udah si kakak itu kemungkinan udah lama nggak kerja juga ya? Udah lama kayaknya, udah lama banget teteh itu nggak kerja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.